Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Sergina, NIM 19311071. Kali ini saya akan membahas tentang penilaian berbasis kelas. Nah, pengertian penilaian berbasis kelas atau PBK adalah penilaian yang dilakukan oleh guru dalam rangka proses pembelajaran. Nah, manfaat, keunggulan, dan prinsip berbasis kelas. Yang pertama, hasil penilaian berbasis kelas bermanfaat untuk umpan balik bagi siswa dalam mengetahui kemampuan dan kekurangannya, sehingga menimbulkan motivasi untuk memperbaiki hasil belajarnya. Yang kedua, keunggulan penilaian berbasis kelas adalah pengumpulan informasi kemajuan belajar baik formal maupun non-formal diadakan secara terpadu dalam suasana yang menyenangkan. Pencapaian hasil belajar siswa tidak dibandingkan dengan prestasi kelompok, tetapi dibandingkan dengan kemampuan sebelumnya, kriteria pencapaian kompetensi, standar pencapaian, dan level pencapaian nasional. Nah, bentuk-bentuk instrumen dalam penilaian berbasis kelas menurut Soeharto. Yang pertama, penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, penilaian sikap. Penilaian sikap bermula dari perasaan, misalnya suka atau tidak suka, yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Yang berikut adalah prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas, yakni valid. Penilaian memberikan informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa. Yang kedua, mendidik. Yang ketiga, berorientasi. Yang keempat, adil. Yang kelima, terbuka. Yang keenam, berkesinambungan. Dan penilaian tertulis. Penilaian tertulis misalnya dilakukan dengan tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Yang berikut, penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan kemampuan peserta didik dalam suatu periode tertentu. Penilaian diri. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Kita akan masuk dalam ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik sebagai objek evaluasi hasil belajar. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Yang kedua adalah ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Beberapa pakar menyatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Yang berikut adalah ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Misalnya, persepsi, kesiapan, guadit, mekanisme, respon, analisis, sintesis, penilaian atau penghargaan, pengetahuan, pemahaman, penerapan, penyelesaian,
dan penciptaan. Nah, kita akan masuk strategi penilaian berbasis kelas. Sekalipun tidak selalu sama, namun pada umumnya para pakar dalam bidang evaluasi atau penilaian pendidikan merinci kegiatan evaluasi hasil belajar ke dalam 6 langkah pokok, yakni yang pertama menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Misalnya, sebelum evaluasi hasil belajar dilaksanakan, harus disusun lebih dahulu perencanaannya secara baik dan matang. Yang berikut, menghimpun data. Dalam evaluasi hasil belajar, wujud nyata dari kegiatan penghimpunan data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes hasil belajar, atau apabila hasil evaluasi belajar itu menggunakan teknik tes, misalnya pengamatan, wawancara, atau angket dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu berupa rating skill, checklist, interview guided, atau apabila evaluasi hasil belajar menggunakan teknik non-tes. Yang berikut adalah melakukan verifikasi data. Data yang telah berhasil dihimpun harus di-sharing lebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut. Nah, proses penyaringan itu dikenal dengan istilah penelitian data atau verifikasi data. Yang berikut adalah mengelola dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis hasil evaluasi dilakukan dengan maksud untuk memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Yang berikut adalah memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi belajar pada hakikatnya adalah merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengelolaan dan penganalisis itu. Atas dasar interpretasi terhadap data hasil evaluasi itu, pada akhirnya dapat dikemukakan kesimpulan tertentu. Kesimpulan hasil evaluasi itu sudah barang tentu harus mengacu kepada tujuan dilakukannya evaluasi itu sendiri. Yang berikut adalah tindak lanjut hasil evaluasi. Bertitik tolak dari hasil evaluasi yang telah disusun, diatur, diolah, dan dianalisis sehingga dapat diketahui bahwa makna yang terkandung di dalamnya, maka pada akhirnya evaluator akan mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan hasil evaluasi tersebut. Yang terakhir adalah pelaksanaan penilaian berbasis kelas dalam proses pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut, banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari individu maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadi perubahan perilaku bagi peserta didik. Umumnya, pelaksanaan pembelajaran mencakup 3 tahap yang dalam tahapan tersebut dapat dilakukan penilaian kelas. Yang dimaksudnya antara lain, yang pertama pretest atau awal tes atau biasa disebut tes awal, yang kedua proses pembelajaran, yang ketiga post tes atau tes akhir. Nah, itulah pembahasan materi dari saya tentang penilaian berbasis kelas.
Sekian dan terima kasih.